Kita semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Tidak hanya pada sektor kesehatan, sektor ekonomi pun sangat terdampak, tak kecuali di Bali. Bagaimana COVID-19 berdampak pada pendapatan masyarakat di Bali? Saya Shanina, apa kabar Bali? Beberapa waktu lalu, tim Kopernik melakukan survei penilaian cepat mengenai dampak COVID-19 terhadap masyarakat di beberapa wilayah Bali. Di episode kali ini, Bli Robina Fikula bersama dengan Stefan, Associate Manager untuk tim Last Mile Consulting Kopernik, akan membahas secara detail hasil penelitian tersebut. Yuk kita ikuti diskusinya. Halo, jumpa lagi dalam Apa Kabar Bali. Dan kali ini saya ada di Karangasem. Karangasem adalah salah satu spot penelitian yang dilakukan oleh tim Kopernik. Mereka lagi meneliti tentang masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan secara pendapatan akibat pandemi COVID-19. Dan kali ini saya ditemani sama Stefan. Dan Stefan adalah salah satu tim peneliti dari Kopernik. Sebenarnya saya penasaran apa yang diteliti oleh Kopernik sampai jauh-jauh ke pelosok Karangasem. Dan tempat-tempat lainnya di Bali ya. Apa yang diteliti? Nah, salah satu inisiatif Kopernik selain emergency response, kita juga ingin melihat bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap mata pencaharian mereka. Teman-teman di seluruh Bali, terutama juga ada di Karangasem. Ada berapa responden itu kan? Secara total kita wawancara 87 responden, 77 diantaranya adalah responden rumah tangga, sedangkan 10 itu adalah responden interview utama. Jadi di situ kita ada 10, kita wawancara ke teman-teman pengusaha. Oke. Dari responden-responden ini, itu mayoritas yang interview Ki ini masyarakatnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kita sebelum kita menentukan responden siapa saja, sebenarnya kita sudah melakukan riset sedikit. Okay. Kita melihat sektor-sektor utama yang ada di Bali. Jelas kita tahu sektor utama sektor pariwisata, kemudian sektor pertanian, manufacturing dan yang lain-lain. Jadi kita usahakan atau kita pastikan bahwa responden ini merepresentasikan sektor-sektor utama yang ada di Bali. Dan juga tidak hanya di daerah-daerah, katakanlah daerah-daerah pusat, katakanlah Badung atau Denpasar, kita juga mewawancara yang ada di Karangasem, yang ada di Klungkung, yang ada di Buleleng, Nusa Penida kita punya, Tabanan, dan sebagainya. Jadi kita ingin segeneral mungkin, kita ingin bagaimana riset ini dapat mencakup kehidupan masyarakat di Bali secara umum. Secara keseluruhan ya. Nah, kalau dari data-data awal yang saya dapat, itu yang terdampak itu saya lupa persisnya berapa, tapi 80-an% terdampak secara pendapatan. Oh, ini gede banget kan? Dan hampir setengahnya, mungkin sekitar 44% itu dirumahkan, dipecat. Itu benar ya data itu ya? Nah, gimana penelitian Kopernik tentang hal ini? 56% mereka mendapat penurunan pengurangan, dan yang 44% ini lebih parah. Penurunan pendapatan maksudnya? Iya, 56% mereka penurunan pendapatan dan 44% mereka di PHK, diberhentikan, baik secara temporer, sementara atau secara permanen. Dan tidak jelas nasibnya kan? Maksudnya sampai kalau ini secara permanen kita juga belum tahu pandemi sampai kapan ya? Nah, di situ juga hal yang menarik adalah dari data yang kita temukan itu dampaknya berbeda-beda di setiap perspektif yang kita sampaikan di penelitian ini. Nah, dari hasil yang kita temukan, pekerja atau responden wanita kita itu mengalami dampak yang lebih besar daripada pekerja laki-laki. Ada 8 kabupaten di Bali plus 1 kota Madia ya. Yang mana yang daerahnya paling parah lah? Dari data yang kita kumpulkan itu karena kita juga melihat tadi seperti yang Bli Robi katakan, dari melihat dari lokasi, kita dari data yang kita dapatkan, Klungkung itu menjadi lokasi yang paling banyak terkena dampak
atau penurunannya paling banyak. Itu sekitar 87%. Diikuti oleh Badung, dan di Buleleng itu karena mereka adalah mayoritas orang yang bekerja di sektor pertanian, karena kita tahu bahwa sektor pertanian itu juga menjadi sektor yang terkena dampak. Terus kalau kita ngomong ekonomi, selama ini kita dimanjakan oleh pariwisata dan sekarang pariwisata terpuruk, kira-kira dari penelitian itu ada bayangan solusi nggak? Bagaimana caranya untuk jangka panjang ya? Ya, sebenarnya kita juga bertanya kepada kawan-kawan atau responden kita. Jadi apa sih yang mereka butuhkan gitu selama COVID-19 ini gitu kan? Jangka pendek mereka itu butuh jelas uang tunai dan makanan. Sembako Seperti itu. Jelas mereka, karena mereka khawatir, mereka panik, mereka butuh makanan dan uang tunai. Dan ketika kita mencoba bertanya, kira-kira kalau kondisi ini terus berlangsung, katakanlah 6 bulan, katakanlah 8 bulan, apa ini yang dibutuhkan? Nah, kebutuhan jangka panjang dari mereka itu salah satunya yang paling utama adalah pelatihan skill baru. Saya mau berkebun hidroponik, saya mau belajar penjualan secara online, seperti itu. Itu hal-hal yang teman-teman katakan untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika kita bergantung kepada satu industri, dan ketika industri itu terjadi goncangan, itu akan menjadi masalah yang besar. Untuk di level-level desa sendiri, bantuan-bantuan jangka pendek seperti sembako udah banyak dilakukan. Inisiatif desa dan masyarakat. Ada masyarakat asli, warga asli, dan ada masyarakat pendatang. Yang mungkin juga kekerabatannya di desa tidak sekuat masyarakat asli ya. Ini sudah adil nggak pembagiannya? Ya benar, ini menarik ini. Jadi ketika kita melihat bantuan apa sebenarnya sudah diterima masyarakat yang ada di Bali ini, jadi kita melihat bahwa kurang dari 50% atau tepatnya 46% dari responden kita itu menyatakan mereka menerima bantuan. Tetapi ketika kita melihat lebih detail dari masyarakat yang menerima bantuan ini, ketika kita memisahkan antara masyarakat Bali dan non Bali, itu kita lihat non Bali itu maksudnya masyarakat pendatang ya. Nah, masyarakat pendatang ini hanya 21% yang menerima bantuan. Kalau bantuan itu kan tidak bisa selamanya ya, jadi kan karena memang ada tenggat waktu yang bisa dikatakan pasti, jadi tidak akan selamanya dapat bantuan. Betul. Jadi beberapa teman-teman juga sudah menyadari ini, beberapa responden itu juga sudah menyadari ini, mereka sudah berpikir untuk kembali lagi bercocok tanam. Mereka sudah berpikir kembali untuk karena mereka bahwa sembako atau makanan ini penting, ya kan? Ini kebutuhan, kebutuhan sehari-hari. Dari primer. Ya. Budaya Bali sendiri itu adalah budaya agriculture sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat, jadi kalau secara kultural, semoga gen agriculture ini bercocok tanam ini masih belum hilang di kebanyakan orang Bali kan. Tapi dari perspektifmu seberapa penting penelitian ini dilakukan? Yang kita harapkan dari studi ini atau riset ini adalah ini menjadi gambaran, bisa dikatakan follow up secara kontinu atau secara terus-menerus mengenai kondisi mereka itu sangat dibutuhkan. Untuk menentukan solusi apa yang tepat gitu ya, solusi tepat guna ya. Dan ini kan survei ini juga sebenarnya juga menjadi bahan-bahan untuk penentu kebijakan kan. Benar. Ini akan ada kolaborasi nggak atau bisa diakses nggak sama misalnya pemerintah kita yang membuat kebijakan dalam skop yang lebih luas gitu. Kebetulan karena Kopernik sendiri itu bekerja sama dengan gugus tugas yang ada di Bali. Nah ini gugus provinsi. Kita harapkan nanti setelah laporan ini selesai, ini bisa kita publish atau bisa kita bagikan secara online, baik online, dan kita bisa kirimkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah itu mungkin menjadi referensi tadi. Semoga penelitian ini, kalau saya sendiri yang saya dapat tadi sangat bermanfaat bagi saya untuk menentukan apa yang akan saya kerjakan, melihat peluang-peluang di industri. Selain saya sebagai musisi, selain mungkin teman-teman sebagai pelaku pariwisata akan melihat peluang-peluang baru. Dan harapan saya penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh penentu-penentu kebijakan yang lebih luas seperti pemerintah, seperti dinas-dinas terkait, atau siapapun yang memerlukan. Dan demikian Apa Kabar Bali episode kali ini. Ikuti terus Apa Kabar Bali di episode berikutnya. Itu tadi pembahasan hasil survei penilaian cepat mengenai dampak COVID-19 terhadap masyarakat di Bali oleh tim Kopernik.
kita pasti bisa melewati masa sulit ini bersama-sama. Mari kita saling mendukung satu sama lain dalam upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trik agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!